Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Aji Nugroho. Di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis regresi ganda dengan SPSS. Di sini saya mengambil tema tentang pengaruh pendidikan anti kekerasan dan pengembangan kurikulum PAI terhadap implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021. Di sini X1 menunjukkan adalah variabel bebas 1, X2 variabel bebas 2, Y yaitu variabel terikat. Dengan menerapkan konsep dasar analisis regresi berganda sebagai berikut. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Yang kedua, uji bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Yang keempat, koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui beberapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Rumusan hipotesis, ada 4 rumusan hipotesis yang saya gunakan di sini. Yang pertama, ada atau tidaknya pengaruh pendidikan anti kekerasan terhadap implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021. Yang kedua, ada atau tidak pengaruh pengembangan kurikulum PAI terhadap implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021. Hipotesis yang ketiga, atau tidak pengaruh pendidikan anti kekerasan dan pengembangan kurikulum PAI secara simultan terhadap implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021. Yang keempat, dengan tingkat kepercayaan 95%, alfa sama dengan 0,05. Rumus ini sudah ditetapkan dalam statistika tentang regresi berganda. Dengan dasar pengambilan keputusan uji T1, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan rumus T tabel sebagai berikut. Alfa dibagi 2 banding N kurang K kurang 1. Alfa sendiri tadi diketahui 0,05 dibagi 2 dan N sendiri yaitu jumlah responden yang kita pakai yaitu 50 dikurang dari jumlah variabel X yaitu yang kita gunakan yaitu 2 dikurang 1 diperoleh hasil sebagai berikut. Sama dengan 0,05 dibagi 2 berbanding 50 kurangi 2 kurangi 1 sama dengan 0,025 banding 47 sama dengan 2,012. 2,012 sendiri diperoleh dari tabel uji T yang berada di samping kanan dengan cara 0,025 ditarik ke bawah sampai ke angka 48 diperoleh 2 sampai ke angka 47 diperoleh 2,012. Dan sekarang kita akan uji F. Jika nilai signifikan kurang 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X
secara simultan bersama-sama terhadap variabel Y. Dengan rumus F tabel sama dengan F K, yaitu jumlah variabel X yang kita gunakan, yaitu 2, banding N, jumlah responden yang kita gunakan, yaitu 50, dikurang dari K, yaitu jumlah variabel X yang kita gunakan, yaitu 2, diperoleh sama dengan 2 banding 50 kurang 2 sama dengan 2 banding 48 sama dengan 3,191 yang kita lihat dari tabel kanan saya, tabel uji F, yaitu 2 ditarik ke bawah sampai 48, yaitu 3,191. Ini membuktikan bahwa hasilnya tepat sesuai yang ada di tabel uji F. Kesimpulan interpretasi hasil SPSS. Ini dapat kita mencari dengan menggunakan SPSS. Pertama, kita membuat data menggunakan Excel seperti berikut. Kemudian kita salin data tersebut ke SPSS, yaitu copy. Kemudian kita ke SPSS. Kemudian kita ke variable view. Kita namai ini X1, ini X2, ini Y. Kemudian semua desimalnya kita jadikan 0 semuanya. Setelah 0 kita masukkan label sesuai dengan nama yang ada di Excel, yaitu pendidikan anti kekerasan. Kita masukkan ke sini. Kita kasih belakangnya X1. Ini X1. Kemudian bawahnya kita berikan ambil dari X lagi pengembangan, ya. Ini pengembangan. Kita taruh ke SPSS lagi. Kita berikan belakangnya X2. X2 seperti ini. Bawahnya yaitu Y atau variabel terikatnya kita kasih implementasi sesuai dengan judul yang kita berikan. Yaitu Y. Sini kita kasih. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita kembali ke data view. Jika data view kita paste dari yang sudah kita copy tadi di Excel, yaitu datanya, data 50 responden yang mencakup 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Kita copy, kita pindah ke data view, Ctrl V atau bisa paste. Setelah itu kita masuk ke analyze, ke regression, linear. Habis itu kita masukkan variabel implementasi ke dependent, pendidikan anti kekerasan ke independent, pengembangan ini ke independent. Setelah itu statistiknya kita gunakan R-square change. Continue. Plotsnya kita gunakan Z spread ke Y, S-squared-nya ke Y. Ini salah ini ke Y, spread-nya ke. Kalau saya sudah menghitung tadi pada SPSS sebelumnya, sudah saya uji, hasilnya seperti ini. Ini X dulu, hasilnya seperti ini. Diperoleh data seperti berikut.
kita kecilkan ke samping, kita X dulu, kita ini tutup dulu. Nah, seperti ini data yang kita peroleh. Nah, dari data itu dapat kita simpulkan sebagai berikut. Jika kita ingin menguji ada atau tidaknya pengaruh pendidikan anti kekerasan secara parsial atau sendiri terhadap implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021, maka kita dapat melihat nilai signifikannya yang berada di sini. Dan kalau kita lihat nilai signifikannya ini lebih besar daripada 0,05 atau T hitung yang berada di sampingnya, lebih kecil daripada T tabel yang berada di yang kita uji atau standar tabel tadi yang kita cari, yaitu 2,012. Maka tidak terdapat pengaruh pendidikan anti kekerasan terhadap implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021. Jika kita ingin menguji ada atau tidaknya pengaruh pengembangan kurikulum PAI X2 secara parsial sendiri terhadap implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021, maka kita bisa lihat nilai signifikan dari 0,03 ini yang berada di sebelah bawah nilai signifikan yang tadi, yaitu kurang dari 0,05 atau D hitungnya 4,596. Maaf, ini laptopnya kehabisan baterai. Nah, 0,03 yang kita bisa lihat di sini kurang dari 0,05 atau T hitung 4,596, sampingnya lebih besar dari T tabel 2,012, maka terdapat pengaruh pengembangan kurikulum PAI terhadap implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021. Jika kita ingin menguji ada atau tidaknya pengaruh pendidikan anti kekerasan dan pengembangan kurikulum PAI secara simultan atau bersama-sama terhadap implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021, maka kita bisa melihat nilai signifikan ini di ANOVA lebih kecil dari 0,05 atau F hitungnya 25.259 lebih besar dari F tabel 3191. Maka terdapat pengaruh pendidikan anti kekerasan dan pengembangan kurikulum PAI secara simultan bersama-sama terhadap implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021. Yang keempat, jika ingin mengetahui koefisien determinasi atau berapa persen pengaruh pendidikan anti kekerasan X1 dan pengembangan kurikulum PAI terhadap implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021, maka bisa kita lihat R-square-nya yang berada di samping atas, yaitu 0,111 dikali 100%, yaitu 11,1%. Maka besarnya pengaruh pendidikan anti kekerasan dan pengembangan kurikulum PAI secara simultan terhadap implementasi PAI di MTS Nurul Ummah Yogyakarta tahun 2021 adalah 11,1%. Dan maka dapat diasumsikan secara sekitar 99%, sisanya adalah kekonsistenan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah atau kata yang kurang berkenan di hati para pendengar semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dalam pembuatan makalah ini, pembuatan
hasil analisis regresi ganda ini saya cuma mengambil judul dari salah dua jurnal dan izin kepada pembuat jurnal untuk memakai judulnya, tapi isinya saya membuat sendiri atau membuktikannya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Iya.